Cerita Dani. Oke, di sesi kali ini kita lagi-lagi di sesi membandingkan. Nah, bahasan kali ini kita tidak jauh-jauh dari yang kemarin-kemarin, yaitu kita akan membahas tentang dunia tambang emas. Oke, kali ini kita akan membahas tambang emas lagi, dan kita akan membandingkan Indonesia versus Rusia. Ya, bisa diketahui bahwa Indonesia dan Rusia itu hubungannya sangat erat sekali ya. Bisa dibilang kayak sahabat gitu. Tapi gimana sih dengan tambang emasnya? Lebih besar siapakah gitu kan? Oke, mari kita kupas sekupas-kupasnya, setuntas-tuntasnya hanya di channel Cerita Dani. Siapa sih yang nggak tahu emas? Emas adalah logam mulia yang kita bisa digunakan untuk perhiasan, atau untuk investasi, atau untuk gigi palsu kan? Bahkan banyak negara yang menjadikan emas sebagai devisa negara. Emas berada di bawah permukaan bumi. Nah, cara mendapatkan emas gimana Tole? Ya gampang toh. Kita butuh alat berat, kita butuh uang untuk menambangnya gitu. Setelah ditambang, nanti diolah menjadi logam mulia. Nah, kapan-kapan kita membahas pengolahan emas itu gimana sih? Kayaknya menarik. Oke? Berdasarkan data US Geological Survey, pada tahun 2020, produksi global emas mencapai 30 juta ons. Wow. Nah, langsung saja kita bahas Indonesia dan Rusia. Besar mana, gede mana sih produksi emasnya? Seperti biasa kita mulai dari negara kita yang tercinta, Indonesia. Indonesia adalah negara kita. Iya, negara kita lah. Nah, negara kita ini produksi emasnya itu lumayan besar. Bahkan di Asia sendiri itu penghasil emas terbanyak. Dan kalau kita masuk ke dunia, menurut Forbes, Indonesia berada di urutan yang ke-10 guys untuk penghasil emas terbanyak. Dengan jumlah total 100,9 ton. Anjay, 100,9 ton. Berapa triliun kalau dijual ya bro? Komen di bawah. Nah, tahu nggak lokasi tambang emas terbesar di Indonesia itu di mana? Ya, tepatnya di Grasberg di Mimika, Papua. Freeport mencatat telah memproduksi emas sebesar 46 juta ons. Kabar baik ya, pada tahun 2018 pemerintah Indonesia mampu mengontrol saham PT Freeport Indonesia. Kini Indonesia memegang saham sebesar 51%. Jadi itu cukup lumayan untuk penghasilan negara kita guys. Pada tahun 2020, tambang Grasberg ini mampu memproduksi emas sebesar 428.000 ons. Itu emas ya? Bukan pasir. Nah, jadi intinya total produksi emas Indonesia yaitu 100,9 ton. Nah, bagaimana dengan Rusia? Mari kita masuk ke Rusia. Menurut Forbes, Rusia masuk ke dalam nomor 2 produksi emas terbesar di dunia. Keren kan? Ya jadi sini nggak tahu siapa yang menang sih, tapi nggak apa kita bahas. Jangan skip, ayo nonton terus biar kalian tahu dan tambah wawasan. Sebagian emas di Eropa itu ternyata sumber besarnya itu dari Rusia dari tahun 2010. Nah, fakta menariknya, pembeli emas terbesar di negara ini adalah pemerintahnya sendiri guys. Jadi dari lokal ke pemerintah gitu. Kalau di total pemerintah Rusia ini membeli sekitar 2/3 dari penghasilan emas tersebut guys. Nah, untuk tambang terbesar di Rusia bernama Polyus Olimpiada Rusia. Lebih tepatnya lokasinya di wilayah Krasnoyarsk, Siberia Timur. Salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia yaitu Polyus. Polyus Gold adalah perusahaan yang mengoperasikan pertambangan emas ya guys. Mengutip dari laman resmi Polyus, Said Karimov ialah selaku pemilik perusahaan tambang tersebut. Said Karimov ialah pemilik saham 77% di Polyus. Sekaligus pewaris dari miliarder asal Rusia bernama Sulaiman Karimov. Situs tambang Polyus mampu memproduksi emas sebanyak 1,38 juta ons pada tahun 2019. Area pertambangan ini mampu menghasilkan emas sebanyak 1,20 juta ons, di mana catatan tersebut menjadi yang terbesar di antara lokasi tambang lainnya.
Oke guys, jadi sekarang kita masuk ke kesimpulan antara tambang emas Indonesia versus Rusia. Siapa pemenangnya? Siapa pemenangnya? Mari kita bandingkan. Kita tahu sendiri tadi penghasilan emas atau produksi emas di Indonesia adalah 100,9 ton dan Rusia 331,1 ton emas. Jadi antara perbandingannya, Rusia pemenangnya dengan Indonesia 100,9 ton dan Rusia 331,1 ton. Jadi untuk produksi tambang emas terbanyak antara Indonesia dan Rusia, yaitu pemenangnya Rusia. Mungkin video kita sampai sini saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan aku Cerita Dani. See you in the next time. See you in the next time video. Thank you for watching me.